Halo semua pecinta film, selamat datang dan selamat bergabung bersama Kapten Omir dalam channel Otak Miring 27, channel yang akan mereview film-film pilihan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini kepada orang-orang terdekat sobat-sobat Omir semuanya. Terima kasih. Intro. Time you are in my long day. You never close your eyes to see what happened to me. You hold my hand with a beautiful dream. Every step you remember. Film ini akan menceritakan tentang sekelompok anak muda yang menyusuri hutan dan tersesat. Dan dalam hutan tersebut terdapat banyak jebakan untuk membunuh siapapun yang terjebak. Selain jebakan-jebakan itu, di dalam hutan mereka akan bertemu sekelompok masyarakat yang sudah siap membunuh siapapun yang masuk ke dalam kawasan hutan tersebut. Siapakah di antara mereka yang akan selamat? Kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Tampak seorang pria sedang mengemudi mobil dan berhenti di depan kantor polisi. Setelah berada dalam kantor polisi, ia terlihat sedang berbicara dengan seorang polisi dan ternyata ia sedang melaporkan dan mencari putrinya yang telah menghilang selama 6 minggu. Namun, polisi tersebut tidak terlalu menanggapinya dengan serius. Kemudian, pria tua tersebut melanjutkan perjalanan mencari putrinya, hingga pada akhirnya ia tiba di sebuah bar dan bertanya pada seorang pria. Ia memperoleh informasi dari pria tersebut bahwa putrinya bersama teman-temannya sedang melakukan perjalanan ke dalam hutan, yang mana tak ada seorang pun yang dapat keluar dengan selamat dari dalam hutan tersebut. Scene berpindah pada 6 minggu sebelumnya, yang mana sekelompok pemuda sedang berada dalam perjalanan ke suatu tempat menggunakan mobil. Salah satunya adalah Jennifer, putri dari pria di awal tadi. Mereka pun tiba di sebuah kota kecil dan beristirahat di salah satu penginapan. Malam harinya, mereka berenam pun pergi ke sebuah bar untuk mencari sedikit hiburan. Mereka adalah 3 pasang kekasih, yaitu Jennifer dan Darius, Adam dan Mila, Louis dan pasangan gaynya Gary. Saat mereka akan kembali ke penginapan, mereka melihat orang asing sedang mengintip mobil mereka, dan Adam mencoba menegur dan mengusirnya hingga melempari botol ke arah orang asing tersebut. Kemudian, orang asing tersebut pergi dan menghilang. Keesokan harinya, mereka pun telah bersiap untuk melakukan perjalanan dan pendakian ke dalam hutan. Setibanya mereka di dalam hutan, terlihat mereka sangat menikmati perjalanan itu. Hingga akhirnya Darius mengajak mereka berjalan keluar dari jalur yang telah ditentukan untuk melihat benteng peninggalan perang saudara di dalam hutan tersebut. Mereka pun setuju dan berjalan keluar dari jalur yang seharusnya dan menyusuri hutan tersebut. Setelah berjam-jam berjalan, tiba-tiba mereka mendengarkan sesuatu dan ternyata sebuah batang pohon besar jatuh berguling ke arah mereka. Mereka berlari ketakutan menuruni bukit tersebut dan satu persatu pun jatuh karena kehilangan keseimbangan. Dan sayangnya, teman mereka bernama Gary harus meninggal karena ditabrak oleh batang pohon tadi. Setelah kejadian itu, dan setelah mengikhlaskan kepergian Gary, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga malam hari. Dan sesungguhnya, mereka telah tersesat. Karena kelelahan, mereka pun memutuskan bermalam di dalam hutan tersebut. Pagi pun tiba saat mereka semua telah bangun. Mereka menyadari bahwa Mila sudah menghilang dan anehnya semua handphone mereka pun telah hilang. Mereka pun panik dan menyadari ada yang tidak beres dalam hutan tersebut. Dan akhirnya mereka bersama-sama mencari Mila. Saat mereka sedang mencari Mila, Jennifer dan Adam bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Ruthie. Dan karena sangat panik dengan menghilangnya Mila, Adam pun mengejar anak tersebut. Saat sedang mengejar anak tersebut, tiba-tiba kaki Adam tersandung oleh sesuatu dan terjatuh. Tak lama kemudian, tiba-tiba Adam pun menghilang, tertarik oleh jebakan tersebut ke dalam sebuah lubang. Jennifer, Darius, dan Louis sangat panik dan kebingungan. Dan karena mereka tidak bisa menemukan Adam dalam lubang tersebut, mereka pun melanjutkan pencarian mereka. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di sebuah pondok dan mereka menemukan banyak handphone dan pakaian serta barang-barang camping lainnya.
Kemudian mereka melihat dua sosok aneh sedang memikul Adam seperti binatang. Darius pun bergegas pergi menghadang dua sosok asing tersebut untuk menyelamatkan Adam. Setelah Darius berhasil menghadang dua sosok aneh tersebut, akhirnya mereka pun berdebat dan bertengkar. Terlihat situasi semakin memanas hingga akhirnya Adam menghajar sosok asing tersebut dengan amarah yang luar biasa. Di saat mereka sedang menenangkan Adam dan mencari sosok asing yang satunya, tiba-tiba Mila muncul dari antara pepohonan. Setelah menenangkan diri, Mila pun menceritakan bahwa ia terpisah dari yang lainnya karena ia melihat sosok asing yang menyeramkan dan kemudian ia bersembunyi. Setelah beberapa saat, mereka pun pergi meninggalkan mayat tersebut dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, terlihat Mila dan Jennifer bertengkar, yang kemudian dihentikan oleh Adam dan Darius. Darius pun berjalan mendahului mereka, dan tiba-tiba saja Darius mencoba bangkit, namun terlihat Darius terluka parah. Mila pun membantu membalut luka tersebut. Setelah merawat dan menolong Darius, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba saja Louis menghilang. Tak lama kemudian, mereka pun melihat beberapa sosok asing sudah berada di sekitar mereka. Kemudian mereka pun melarikan diri. Tak ada satupun dari mereka yang lolos dari kejaran sosok-sosok asing tersebut. Bahkan Mila harus mati karena masuk dalam salah satu perangkap yang dipasang oleh sosok-sosok asing tersebut. Scene pun berpindah pada Jennifer yang baru saja sadar dari pingsannya. Terlihat tangan Jennifer sudah terikat dan ia sedang berada dalam sebuah kurungan. Beberapa saat kemudian, ia pun dikeluarkan dari kurungan itu. Setelah berada di luar kurungan, ia melihat Darius, Adam, dan Louis sudah berdiri di sana. Kemudian kepala mereka dibungkus dan mereka digiring oleh orang-orang tersebut. Dan ternyata mereka digiring ke dalam sebuah ruangan dan akan diadili karena telah membunuh salah satu dari saudara orang-orang asing tadi. Tak lama kemudian, beberapa pria muncul di hadapan mereka. Salah satunya adalah pemimpin dari orang-orang asing tadi, bernama John. Dan ternyata, orang-orang asing ini sering disebut sebagai orang-orang fundamen. John, sang pemimpin, meminta seseorang dalam ruangan itu untuk memberi kesaksian. Dan pria itu bernama Hobbs. Pria itu menceritakan kejadian saat ia dilempari dan diusir pada malam di mana Jennifer dan kawan-kawan pulang dari bar di awal tadi. Kemudian seseorang bernama Morgan juga diberikan kesempatan memberi kesaksian atas pembunuhan saudaranya yang bernama Samuel oleh Adam di hutan tadi. Karena perasaan takut, Jennifer pun menyangkal kesaksian itu. Namun, ketika John bertanya kepada Ruthie pun menunjuk Adam. Dan akhirnya Jennifer pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karena panik dan menyadari bahwa ia akan dihukum, Adam pun melepaskan ikatan di tangannya dan mengambil belati di depannya, kemudian menyandera Ruthie. Namun, Ruthie, si gadis kecil, mengambil pisau dari mainannya dan menusuk paha Adam, dan Adam pun kesakitan dan terjatuh. Sang pemimpin pun menjatuhkan hukuman kepada Jennifer, Adam, Darius, dan Louis karena telah memberikan kesaksian palsu. Scene berpindah. Jennifer dan kawan-kawan telah berada di sebuah ruangan yang berbeda, di mana Adam telah berbaring di hadapan mereka. Beberapa saat kemudian, John menanyakan bagaimana Samuel dibunuh, dan Jennifer menjawab, "Dia dipukul di kepala." Lalu John mengambil batang kayu yang sama dengan yang digunakan Adam saat membunuh Samuel di hutan tadi, dan sang pemimpin pun memukul kepala Adam hingga hancur dan Adam tewas. Setelah Adam dibunuh, Jennifer, Darius, dan Louis pun dibawa untuk dihakimi. Saat akan dihakimi, Louis yang ketakutan pun mencoba melarikan diri, namun ia segera dilempari pisau dan terjatuh. Louis pun berteriak ketakutan, dan kemudian kedua mata Louis pun telah buta, dan ia dilempar ke dalam lorong yang sangat gelap. Saat Darius akan diperlakukan sama, Jennifer pun mencoba melakukan negosiasi. Ia menawarkan diri mereka dan keahlian mereka untuk bisa berkontribusi dengan keberlangsungan hidup orang-orang fundamen. Darius memiliki keahlian yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang fundamen, dan Jennifer sendiri menawarkan dirinya yang sehat dan bisa dijadikan istri oleh salah satu dari orang-orang fundamen tersebut. Akhirnya, usaha Jennifer tidak sia-sia. Jennifer dan Darius pun selamat.
Dan yang mempersunting Jennifer adalah John, sang pemimpin dari orang-orang fundamen tersebut. Kini kita kembali pada 6 minggu setelah Jennifer dan kawan-kawan menghilang. Terlihat pria di awal tadi masih mengendarai mobilnya mencari Jennifer. Dan ternyata pria tua ini bernama Scott. Setelah malam tiba, Scott pun makan malam di sebuah bar. Dan saat sedang makan, seorang wanita bernama Eileen datang menghampirinya. Eileen pun menceritakan bahwa ia bertemu dengan Jennifer dan kawan-kawan. Pagi pun tiba, tanpa menunggu lama, Scott pun bergegas untuk mencari Jennifer di dalam hutan. Di sana terlihat Eileen mencoba menahannya. Karena khawatir, Eileen pun mengajak Scott untuk menemui keponakannya bernama Ed untuk meminta bantuan. Ed adalah seorang pemburu. Saat bertemu Ed pun bersedia membantu. Scene pun berpindah. Scott, Ed, dan Cooper telah berada dalam hutan untuk mencari Jennifer dan kawan-kawannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari Cooper, dan ternyata ia sudah masuk ke dalam sebuah lubang jebakan. Scott dan Ed pun bergegas dan mencoba membantu menarik Cooper keluar. Tapi ternyata ada jebakan lain di sana, dan Cooper dan Ed pun mati terkena jebakan itu. Kini hanya tersisa Scott sendiri, dan ia tetap melanjutkan perjalanannya mencari Jennifer. Saat hari telah malam, Scott melihat sebuah pagar kayu dan ia mendengarkan sesuatu, dan ketika ia membalikkan badan, Scott pun diseret ke tengah desa orang-orang fundamen. Kemudian orang-orang di sekitar pun berdatangan dan mengelilingi Scott. Scott pun mengeluarkan senjata apinya untuk melindungi diri, namun sayangnya seseorang memanahnya dari jauh. Jennifer pun muncul dari antara kerumunan. Scott pun memanggil Jennifer, namun Jennifer pun hanya diam dan mengambil senjata Scott. Kemudian John pun menjatuhkan hukuman pada Scott dan akan dihakimi saat pagi hari. Scott telah berada dalam kurungan. Terlihat ia mencoba membuka pintu kurungan tersebut. Tiba-tiba Jennifer datang dan membuka pintu kurungan itu. Jennifer dan Scott pun berniat untuk segera kabur dari tempat itu. Scott dan Jennifer pun tiba di pintu keluar, tapi sayangnya pintu itu terkunci dan saat itu juga Ruthie berada di belakang mereka. Dan karena kedekatan Jennifer dan Ruthie selama hidup bersama di tempat itu, Jennifer pun menanyakan jalan lain untuk bisa keluar dari tempat itu dan Ruthie pun mengajak mereka menuju jalan keluar lainnya. Saat mereka telah tiba di jalan keluar yang ditunjuk oleh Ruthie, tiba-tiba seseorang datang dan menemukan mereka. Orang itu pun menyerang Jennifer dan orang itu pun tewas. Jennifer dan Scott pun bergegas melarikan diri. Orang-orang fundamen pun telah menyadari bahwa Jennifer dan Scott telah kabur, dan mereka pun mengejar Jennifer dan Scott. Jennifer dan Scott sudah berada di pinggiran jurang yang cukup curam. Tiba-tiba putri John, Eden, menyerang Jennifer dengan sebuah belati. Eden dan Jennifer pun terjatuh ke dalam jurang, dan Eden pun tewas. Scott dan Jennifer pun terpisah. Saat sedang saling mencari satu sama lain, tiba-tiba Hobbs menyerang Jennifer. Hobbs pun tewas dibunuh Jennifer dengan sebuah belati milik Hobbs yang berhasil diambil oleh Jennifer. Di scene yang berbeda, Scott pun tiba-tiba diserang oleh seorang wanita dan Scott menembaki wanita itu dan tak lama kemudian Scott dan Jennifer pun kembali bersama. Saat Scott dan Jennifer sedang bersembunyi, tiba-tiba seseorang menyerang mereka. Dan Jennifer pun memanah orang itu dan mereka pun sekali lagi selamat. Dalam pelarian Jennifer dan Scott, mereka bertemu dengan Ned dan komplotannya. Dan karena panik, Jennifer hampir menembaki mereka dengan panah. Tapi syukurnya, Ned menjelaskan bahwa mereka ingin membantu. Jennifer dan Scott pun mempercayai Ned dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang fundamen yang telah mengepung mereka. Mereka pun berhasil lolos, tapi salah satu teman Ned harus tewas dalam kejadian itu. Scene pun berpindah, terlihat Jennifer sedang mengendarai mobil dan sudah berada di kota asalnya. Setibanya di rumah, Jennifer dikagetkan dengan kehadiran John sang pemimpin dan Ruthie di rumahnya. Jennifer pun terlihat ketakutan dan hanya bisa terdiam. Jennifer segera mengambil 2 belati di lemarinya dan mengusir John. Ternyata kejadian tadi hanyalah bayangan ketakutan Jennifer. Jennifer pun tersadar oleh panggilan ibunya. John masih berada di hadapannya.
Jennifer pun meminta agar ibunya dan kedua saudaranya pergi meninggalkan dia, John dan Ruthie sendiri. John pun mengajak Jennifer untuk kembali bersamanya dan Ruthie ke dalam hutan. Selain karena Jennifer sudah menjadi istrinya, ternyata Jennifer juga sudah mengandung anaknya. Jennifer pun mengiyakan ajakan John karena ia takut keluarganya akan dibunuh. Mereka pun naik ke dalam mobil dan berangkat kembali ke tempat John. Dalam perjalanan, tiba-tiba mobil berjalan tidak normal dan menabrak tepi jalan. Ternyata Jennifer telah membunuh satu persatu orang-orang fundament dalam mobil itu selain Ruthie. Dan Jennifer pun selamat kembali dan pulang ke rumah bersama Ruthie. Dan film pun demikianlah alur cerita film Wrong Turn The Foundation. Sedikit informasi bahwa sebelum Wrong Turn The Foundation yang rilis tahun 2021 sudah ada 6 series film Wrong Turn sebelumnya. Kapten Omir menyarankan agar sobat-sobat Omir menonton 6 series lainnya. Semoga sobat-sobat Omir menikmati alur cerita dalam video ini. Sebelum sobat-sobat Omir beranjak dari video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Nantikan video-video berikutnya. Kapten Omir pamit. Peace and love. Selalu di hati, you are everything, honey. Kau tak terganti.